Anda kembali bersama kami, selain Direktur Eksekutif Foxpol Center, Panggi Sarwi Caniago juga sudah bergabung bersama kami, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Andre Rosiade. Selamat malam, Bang Andre. Malam, Christian. Nah, sudah di-unmute. Bang Andre, kalau Presiden Jokowi bilang sih KIB KKIR itu cocok, tapi dalam kacamata realita, secara realistis dari KKIR sendiri itu memang cocok demikian karena ada kesamaan platform dan kalau kata Bang Panggi sebenarnya yang menyatukan itu adalah figur Pak Prabowo cukup mempersatukan nggak atau cukup bisa diterima nggak sama KIB ya? Yang pertama kan seperti yang disampaikan Pak Prabowo kemarin dalam pertemuan di Dewan Pimpinan Pusat PAN bahwa frekuensinya sama, itu satu. Yang kedua, selain frekuensi sama adalah 5 partai politik ini sama-sama bekerja sama dalam kabinet Pak Jokowi. Yang ketiga adalah bagaimana punya komitmen yang sama untuk melanjutkan keberlangsungan pembangunan serta menjaga persatuan. Itu dasarnya. Tentu koalisi ini kalaupun terjadi masih butuh komunikasi yang intens untuk merekatkan dan mempersatukan. Itu satu. Yang kedua, bagaimana figur Pak Prabowo? Tentu kalau ditanya apakah Pak Prabowo bisa mempersatukan, ya jelas Pak Prabowo dan Pak Jokowi melakukan rekonsiliasi sudah terbukti mempersatukan bangsa ini sehingga bangsa ini kuat menghadapi pandemi COVID-19 sehingga kita dipuji sebagai salah satu negara terbaik menghadapi pandemi dan juga di tengah krisis yang hantam dunia ini, krisis ekonomi, pangan, energi dan juga ketidakpastian perang Rusia dan Ukraina, persatuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi inilah yang menyebabkan bangsa ini kuat menghadapi wabah pandemi dan juga krisis. Jadi intinya Pak Prabowo insya Allah adalah figur yang bisa mempersatukan bangsa. Seperti itu, Christian. Ya, saya tanya ke Bang Panggi. Bang Panggi, menurut Anda Pak Prabowo adalah figur yang diterima tidak di KIB? Relatif bisa diterima tidak oleh di KIB? Kalau menggunakan premis Anda bahwa yang mempersatukan itu justru adalah tokoh yang bakal diusung. Ya begini Mbak Christian, sebenarnya diterima atau tidak diterima di dalam politik itu kan hanya mencari persamaan kepentingan. Nah kalau misalnya jeroan itu ketemu kliknya, termasuk soal capres-cawapres, biasanya semuanya kan ideal, misalnya Ganjar Prabowo atau misalnya Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar itu kan ideal sebetulnya. Tetapi untuk simulasi siapa capres dan cawapres itu titik persamaannya nggak pernah ketemu mazhabnya, nggak gampang mempertemukan PDIP yang kemudian tokoh sentralnya kadernya adalah Mas Ganjar, kemudian Mas Ganjar harus menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Sementara bagi Pak Prabowo bahwa itu sudah menunjukkan bukan harga mati sampai mati pun Pak Prabowo jadi calon presiden dari Gerindra. Sehingga itu saja, itu ideal, tapi begitu bertemu pasangan positioning sebagai capres dan cawapres, itu titiknya ketemu persamaan kepentingannya. Nah itu yang kesulitan di dalam bangunan koalisi kita, lem perekatnya yang sangat transaksional dan pragmatis, dan persis persoalan platform ideologi itu tidak hampir kering dibahas di koalisi. Ini yang menurut saya di challenge di partai politik, ayo taruh itu platform ideologi itu, ditaruh di atas meja, dibahas bersama, jangan hanya membahas tentang potensi kemenangan, masa bandwagon effect, kemudian figur, ayolah buka ideologi partai itu, sehingga memang mereka berkoalisi itu tidak hanya berbasis kepada lem perekat yang figur atau center of kandidat, tetapi membangun platform ideologi itu harus dibuka. Sejauh ini saya nggak mencermati itu. Nah ini yang sedang dimunculkan oleh PDIP, Mbak Christian. Bagaimana PDIP mencoba untuk membangun bahwa Mas Ganjar secara elektabilitas sudah punya, termasuk Pak Prabowo. Modal elektabilitas mereka sudah punya. Tetapi ketika ditanya misalnya apa ideologinya, nah itu yang sedang dicoba oleh PDIP mencari hal yang ideal. Apa ideologinya PDIP? Nah, dua mazhab ideologi yang terkenal dari PDIP hari ini. PDIP itu adalah punya partai, punya prinsip, punya ideologi. Pertama adalah menolak pemilu diperpanjang, penundaan pemilu juga ditolak, termasuk 3 periode. Itu kenapa? Karena Ibu Mega punya ideologi, punya prinsip, punya platform. Ini yang kemudian kita harus berterima kasih kepada PDIP kalaulah seandainya PDIP tidak menjadi gatekeeper, menjaga gawang demokrasi kita. Jangankan 2 periode Mbak Christian, seumur hidup pun Pak Jokowi bisa. Kenapa? Level confident, approval ratingnya 70%, orang puas. Karena ada 70% bahkan ada yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah presiden terbaik. Nah, yang kedua adalah mazhab yang dicoba dibangun oleh Mas PDIP hari ini adalah menolak tentang Israel Palestina. Itu adalah itu jualan ke depan untuk menunjukkan. Bang Panggi, yang lagi kita bahas sekarang KIB sama KKIR nih yang disebut sama Pak Jokowi cocok kemarin.
Jadi Nah, Pak Prabowo, saya inginnya disampaikan juga ideologi yang paling terlihat gitu secara maksudnya. figur itu adalah dia nasionalis, oke. Orang yang pengorbanannya tidak, orang yang nanti tulus itu oke, tetapi ideologi lainnya saya belum lihat. Nah tuh, Itu Bang yang Andre, kurang di dalam ideologi lain belum kelihatan nih dari Gerindra sama Pak Prabowo nih. Mute dulu. Ya, kita buka dulu gitu ya. Ya. Senang lihat pagi berapi-api ini. Yang pasti, kalau bicara soal apakah pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024, tentu dari awal, dari 2 tahun lalu, Partai Gerindra sudah menegaskan partai yang taat konstitusi. Dan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan pemilu dilakukan sekali 5 tahun. Itu clear dan clear sikap Partai Gerindra, tanpa perlu melakukan drama Korea. Jadi kita dari awal sudah menegaskan untuk taat dan patuh kepada konstitusi kita. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemilu dilakukan sekali 5 tahun. Jadi itu sudah kita sampaikan secara tegas, itu sikap Partai Gerindra. Yang kedua, Partai Gerindra juga mengusung yang namanya dan mendukung yang namanya proporsional terbuka. Itu juga kita sampaikan, dan Pak Prabowo menyampaikan kenapa kami mendukung proporsional terbuka, karena setiap kelompok masyarakat butuh figur atau tokoh yang mewakili kepentingannya. Rakyat kita terbagi-bagi, ada yang PNS, ada yang tentara, ada yang polisi, ada yang pedagang, ada pedagang UMKM, ada figur yang muda, figur yang tua, ada petani, lain semua kan butuh perwakilan. Makanya itulah penyebabnya keterwakilan itu harus direpresentasikan dengan proporsional terbuka. Gitulah. Banyak hal yang kita lakukan. Nah, soal sikap Partai Gerindra jelas, Partai Gerindra mendukung Palestina bebas dari penjajahan Israel, dan berulang-ulang kali sudah ditegaskan oleh Pak Prabowo baik di internal forum nasional maupun forum internasional, sikapnya jelas kok. Itu gitu loh. Tuh Bang Pangi udah jelas nih ininya kok, jelas, ideologi dan manifesto politik Partai kita jelas. Dan hal-hal yang kami lakukan di DPR, terutama saya contohnya sebagai kader Partai Gerindra yang ditempatkan di Komisi 6 DPR RI oleh Pak Prabowo, ya kita membela kepentingan rakyat. Di saat semua mingkem dan diam soal Mekarta, ya Andre Rosiade anggota DPR Pak Prabowo yang berani bergerak dan menyelesaikan permasalahan Mekarta. Contohnya, di saat minyak goreng langka, kita fraksi Gerindra yang paling jelas. Bahkan di saat Garuda bangkrut, pilot yang lain masih ragu-ragu, Pak Prabowo menginstruksikan kami untuk menyelamatkan Garuda, sehingga sekarang Garuda selamat dan tetap terbuka. Gitu jadi banyak hal yang kita lakukan. Saat semua orang diam soal impor baja, Partai Gerindra di Komisi 6 tegas soal mengurangi baja, minta moratorium pembangunan pabrik semen itu ratusan miliar, ratusan miliar selamatkan. Itu contoh-contoh kerja-kerja nyata sesuai manifesto Partai Gerindra yang kita lakukan. Itu baru satu komisi, baru satu anggota DPR-nya Pak Prabowo Subianto. Nih banyak sekali ya. Apalagi kalau Pak Prabowo jadi presiden, kalau banyak hal yang bisa kita selamatkan untuk bangsa dan negara ini. Gitu loh. Oke. Bang Pangi, ini kan declare ya dari Gerindra. Nah, satu lagi yang pasti. Sebentar, nih gantian dulu nih. Apalagi? Kami Partai Gerindra siap berkoalisi, ya siap membangun komunikasi dengan seluruh partai. Termasuk yang KIB. Punya komitmen sama. Apa? Termasuk dengan KIB. Termasuk dengan KIB dan juga dengan PD Perjuangan. Termasuk dengan PD Perjuangan. Tapi tentu sesuai Rapimnas Partai Gerindra 12 Agustus 2022, kami mencalonkan Pak Prabowo sebagai calon presiden. Itu satu. Yang kedua, Andre Rosiade dari banyak episode obrolan malam selalu menyatakan itu. Jadi kita nggak ragu lah, kita banyak ininya di situ. Oke, Bang Pangi, apa yang dimiliki oleh Gerindra di satu sisi itu apa menurut Anda itu cukup merekatkan dengan pasangan koalisinya saat ini Partai Kebangkitan Bangsa, dan kemudian apakah itu cukup merekatkan dengan para anggota partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu, KIB ya, Koalisi Indonesia Bersatu. Karena yang lagi kita jodohin ini antara KIB sama KKIR. Kita lagi ukur tingkat match-nya ya, jodohnya ini di antara dua koalisi ini, Bang Pangi.
Ya, tentu kalau koalisi apa yang disampaikan Bang Andre keren sebetulnya. Tetapi intinya bagi masyarakat kan belum ada melihat distingsi, diferensiasi yang membedakan antara partai yang punya ideologi dengan yang tidak. Itu yang ditangkap oleh publik. Terkesan memang Gerindra hanya dianggap sebagai partai yang sangat sukses menciptakan stabilitas politik, membantu Pak Jokowi, tetapi dalam undang-undang, proses legislasi, termasuk produk undang-undang hari ini yang tidak berpihak kepada masyarakat, itu mazhab masyarakat, dan saya ngomong mazhab masyarakat banyak yang mengatakan ini dirugikan publik hari ini, karena yang diharapkan waktu itu oleh publik Gerindra adalah untuk mengontrol, mengawasi jalannya pemerintahan supaya memang ideologi makin kuat. Tetapi itu pilihan, tidak ada masalah menurut saya. Gerindra sudah mengambil jalan itu, dengan itu Gerindra mengambil kontribusi untuk bangsa dan negara. Saya pikir cocok-cocok saja, tidak ada masalah. Tetapi ideologi itu memang harus muncul, pembeda itu harus muncul dari partai politik yang harus dibahas, dimatangkan, dibahas di meja, dibuka, ditaruh di atas meja, didiskusikan, supaya memang masyarakat makin clear, makin paham apa itu ideologi Gerindra, apa itu ideologi perjuangan PDIP Perjuangan dan partai-partai lain. Itu yang pertama. Yang kedua begini Mbak Christian, saya melihat kalau misalnya begini, memang di periode kedua yang paling banyak mengendorse itu adalah hampir lengsernya itu Pak Jokowi yang paling banyak mengendorse sepanjang kita punya calon presiden. Nah, yang paling banyak diendorse itu tidak bisa lepas dari Pak Prabowo. Kemudian ada Mas Ganjar, dan ada wakilnya Pak Erick Thohir. Itu kita harus akui paling sering. Nah, apakah itu dampaknya akan punya elektabilitas terhadap Pak Prabowo? Apakah itu yang membuat Pak Prabowo makin percaya diri dan koalisi ini makin solid, makin kuat? Karena apa? Karena Pak Jokowi sudah punya jagoan, punya pilihan yang paling di-endorse. Tetapi yang menjadi menarik sebetulnya, saya mencermati adalah bahwa Pak Jokowi itu punya luar biasa kemampuan beliau. Biasanya kalau di periode kedua disebut dengan kartu mati itu ya, kutukan periode kedua, itu presiden itu 1 tahun menjelang Lengser itu sudah ditinggalkan oleh partai politik, oleh relawannya. Tetapi justru ini sebaliknya ya? Justru sebaliknya, makin intens, makin kuat, dan saya nggak tahu apa lem perekatnya sehingga memang beliau seolah-olah bahkan ada partai politik menyerah tanpa syarat. Mohon maaf, saya nggak sebutkan di sini partainya, yang menyerahkan soal kandidat capres-cawapres diserahkan kepada panglima tertinggi, dan diksi panglima tertinggi itu adalah Presiden Jokowi. Yang ini menurut saya di satu sisi saya senang, bahagia mendengar itu, namun di sisi lain mau dibawa kemana partai politik kita kalau mereka nggak punya calon presiden, tidak punya kader sendiri, kemudian menyerahkan itu adalah hak veto, hak prerogatif partai politik, ketua umum partai politik, itu keistimewaan partai politik. Kalau itu pun diserahkan ke, saya khawatirnya juga ini juga KIR ini dan KIB ini akan juga menyerahkan calon presiden dan wakil presiden ke panglima tertinggi. Nah, ini yang mudah-mudahan tidak terjadi. Bisa dibayangkan, saya ngerti mazhabnya, ideologinya Bang Andre Rosiade, saya paham. Karena pemilu serentak, nggak mungkin dong kader Gerindra, caleg-caleg ini termasuk Bang Andre di Sumatera Barat mengkampanyekan Anies Baswedan, mengkampanyekan Ganjar. Nggak mungkin dong. Bagaimana ideologinya, bagaimana prinsipnya, bagaimana mental bertarung di lapangan. Kan lucu Bang Andre ini mengkampanyekan misalnya Ganjar Pranowo, nggak mungkin gitu. Pasti beliau akan percaya diri secara psikologi politik, secara ideologi. Ketua umum partai. Beliau akan mengkampanyekan Pak Prabowo sebagai ketua umum partai. Nah, ini ada partai politik yang menyerahkan lehernya tanpa syarat. Saya nggak tahu apakah itu partainya punya kartu mati atau memang kemampuan strong leadership-nya Pak Jokowi. Nah, buktinya hari ini di periode kedua di hampir lengser ini masih tetap beliau seperti jadi kingmaker, arsitek yang akan menentukan arah koalisi, bahkan yang akan menggabungkan koalisi. Itu kelihatan gitu dari pertemuan-pertemuan ini. Jadi yang terakhir Mbak Christian, kalau saya mencermati ya dari diskusi tadi itu, memang endorse Pak Jokowi itu hasil survei Voxpol itu 20% bahwa pengaruh Pak Jokowi terhadap preferensi pilihan masyarakat. Nah, kalau kemudian saya nggak tahu nih, perlu diuji. Memang belakangan PDIP agak kurang nyaman ketika yang di-endorse itu lebih banyak Pak Prabowo, Ganjar, Pak Erick, dibanding misalnya Puan Maharani sendiri. Itu yang membuat kemudian Ibu Mega dalam pidato HUT PDIP itu mengatakan, mohon maaf, Pak Jokowi itu bukan siapa-siapa kalau bukan karena PDIP, karena ketersinggungan itu menurut saya. Bahkan seolah Mbak Puan itu elektabilitasnya sudah tidak tumbuh lagi, sudah di-closing oleh Pak Jokowi, seolah tidak punya ideologi. Itu yang membuat PDIP agak sedikit terganggu. Baik, ini harusnya kita undang PDIP juga ya, seharusnya jadi wacana KIB KKIR bersatu, PDIP gimana gitu ya, harusnya kita undang juga supaya bisa ngobrol. Kenapa? Sudah habis waktunya Bang Andre. Boleh nggak 30 detik sebelum itu? Dikit aja 30 detik ya. Gimana? Gini, Partai Gerindra, partai yang punya ideologi, partai yang punya kader, mencalonkan ketua umumnya menjadi calon presiden. Itu patut disyukuri. Fanny jangan hanya mengkritik KIB atau KIR,
tapi juga kritik koalisi yang lain yang Yaitu? tidak punya kader mencalonkan orang yang suka pindah-pindah dukungan partai menjadi calon presiden. Harus objektif juga, Pangi, jangan sibuk melihat yang KIB dan KIR aja, koalisi yang lain juga bukan kadernya itu. Koalisi yang mana ini? Ya kan ada koalisi lain mencalonkan calon presiden bukan kader salah tiga partai tersebut gitu loh. Itu Pangi jangan lupa gitu loh. Ya, nanti Jadi, kita bahas di lain kesempatan itu ya, Bang Andre ya. Calon presiden itu kadernya sekarang yang jelas satu, Prabowo Subianto dari Gerindra, yang lain mungkin mencalonkan calon dari partai lain atau kader luar partai. Oke, nanti kita bahas di episode-episode berikutnya apa dampak elektoralnya dari partai yang mengusung kadernya sendiri sama partai yang nggak mengusung kadernya sendiri. Nanti kita bahas ya, Bang Andre. Nanti kami undang Bang Andre, nanti semoga berkenan dan cocok waktunya. Nanti juga dengan Bang Pangi. Terima kasih ya. Saya selalu buat Anda berdua. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Anda yang sudah menyaksikan kami. Kita jumpa lagi besok dengan narasumber dan tema lain. Saya Christian Grich. Terima kasih. Sampai jumpa.